Revolusi Hijau? Revolusi Hijau merupakan usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, berubah dari sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara melakukan penelitian dan eksperimen bibit unggul. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang munculnya Revolusi Hijau. Revolusi Hijau dilatar belakangi oleh kondisi pasca Perang Dunia Kedua, di mana lahan pertanian mengalami kerusakan akibat perang tersebut. Hal ini memunculkan pemikiran oleh seorang tokoh dari Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus. Ia juga memiliki peran di bidang ekonomi, politik, dan demografi. Ia mengatakan bahwa kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan meningkatnya produksi pangan. Setelah adanya pemikiran tersebut, kemudian mendorong lembaga bernama Ford Foundation and Rockefeller Foundation untuk melakukan penelitian di berbagai negara berkembang, salah satunya itu di Meksiko. Di Meksiko, kedua lembaga tersebut mengembangkan penelitian mengenai varietas gandum baru yang lebih produktif dan tahan terhadap serangan hama. Varietas gandum diciptakan melalui seorang peneliti yaitu Norman Borlaug yang berasal dari Amerika Serikat dan sekarang disebut sebagai Bapak Revolusi Hijau loh. Nah, setelah berhasil dikembangkannya di Meksiko, Revolusi Hijau menyebar ke negara-negara lainnya, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia. Revolusi Hijau terjadi pada zaman Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, di mana pada saat itu pemerintah memasukkan program tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Ternyata Revolusi Hijau sudah ada di Indonesia pada tahun 1950-an loh. Ide modernisasi pertanian pertama kali digemakan pada tahun 1960 oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dalam kegiatan yang dinamakan dengan demonstrasi massal atau DEMAS. DEMAS sendiri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan cara menerapkan prinsip-prinsip bertani yang modern di sekelompok petani tradisional. Pada tahun 1964, pemerintah memformulasikan program tersebut dengan menjadi program pembangunan pertanian dengan nama Bimbingan Massal atau BIMAS. BIMAS sendiri yaitu pemerintah melakukan penyuluhan pertanian dengan memberikan kredit kepada para petani. Nah, di dalam program BIMAS itu menerapkan sistem ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, membuka hutan, semak belukar, membuka rawa-rawa, dan membuka persawahan pasang surut. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian yang lebih tinggi, pemerintah mengembangkan program INMAS menjadi intensifikasi massal atau INMAS pada tahun 1969. INMAS sendiri merupakan program modernisasi pertanian berskala nasional yang memiliki target pelaksanaannya yaitu mengoptimalkan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian, terutama padi. Nah, pemerintah akan memberikan subsidi varietas bibit unggul, pupuk, pestisida, dan teknologi lainnya. Sistem yang dikembangkan oleh intensifikasi massal atau INMAS sendiri yaitu intensifikasi pertanian yang merupakan pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya, terutama lahan pertanian yang sempit. Dalam upaya peningkatan hasil pertanian, pemerintah melakukan penataan program INMAS menjadi INSUS atau intensifikasi khusus. INSUS sendiri merupakan pengembangan peningkatan hasil dari setiap hektar sawah. Kemudian pemerintah mengubah program INSUS menjadi Supra INSUS. Program tersebut mengembangkan teknologi pertanian yang sudah ada dengan penggunaan perangsang tumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil padi di setiap hektar sawah dan memfasilitasi kerjasama antar kelompok petani.
Selain program ekstensifikasi, intensifikasi, dikembangkan pula program diverifikasi pertanian. Diverifikasi pertanian merupakan usaha penganeka-ragaman jenis usaha tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada satu hasil pertanian. Untuk mempertahankan hasil pertanian yang ada, pemerintah juga menerapkan program rehabilitasi pertanian. Program rehabilitasi pertanian merupakan usaha untuk memperbaiki lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang produktif.